Kalau kita melihat dari film ini, api diperlukan untuk menyatukan semua bumbu-bumbu dan bahan makanan yang dimasak dengan tujuan untuk menjadi makanan yang siap saji. Untuk lezat atau tidaknya makanan jadi tersebut memang tergantung dari koki atau juru masaknya. Ketika saya memperhatikan film ini atau saya melihat membuat film ini, terpikir dalam pikiran saya mengenai firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 yang menyatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Di sini kalau kita baca ayat ini sepertinya menakutkan. Dikatakan nyala api siksaan, atau di dalam terjemahan lain disebut api pencobaan, api ujian. Dengar kata api tentu saja mengerikan buat kita. Sepertinya kan api kalau selama ini yang kita tahu membakar, membuat panas, bahkan bisa membuat luka atas diri kita. Tapi kalau itu sampai terjadi di dalam kehidupan kita, dan lebih-lebih kalau kita mengoreksi hidup kita dan kita melihat nggak ada sesuatu yang perlu dipersalahkan dalam diri kita. Karena di dalam ayat 15 dikatakan demikian, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, atau di dalam terjemahan lain dikatakan sebagai pelaku kejahatan atau sebagai orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Nah, kalau kita menyelidiki hidup kita dan ternyata tidak ada hal-hal seperti yang dicantumkan di dalam ayat 15 ini yang telah kita lakukan, seperti membunuh, pencuri, pelaku kejahatan, atau orang yang suka mencampuri urusan orang lain, atau pengacau, dan itu tidak kita lakukan, dan kita mengalami api ujian, api pencobaan, atau api siksaan, dikatakan jangan kita patah semangat, jangan kita bingung, jangan kita merasa terhukum, bersalah. Tapi di dalam ayat 13 di 1 Petrus 4 ini dikatakan sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Tentu saja api siksaan, api ujian, api pencobaan yang kita alami itu seperti tadi, juru masak atau koki ya, yang memasukkan masakan dalam kuali, kemudian dengan api ya, dengan tujuan agar apa? Masakan itu siap saji. Yang baik, yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan Tuhan sanggup mengubahkan, mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan api siksaan datang, api ujian, api pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, dengan tujuan agar pada waktunya kita boleh bersukacita. Dikatakan karena kita boleh mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Kristus tidak ada salahnya, Tuhan Yesus tidak ada salahnya, tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, tapi Dia mengalami siksaan. Jadi kita boleh mendapat bagian dalam apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, dengan tujuan pada waktunya kita bisa bergembira dan bersukacita pada waktu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Karena pada waktu api ujian, api pencobaan, api siksaan datang dalam hidup kita, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan bahwa semua baik Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi kita tetap semangat, tetap mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekian yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.